Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11, aplikasi komputer psikologi yang beranggotakan dari lokal A, Siti Hafidah dan Rizda Emilia, lokal B, Angger Sulistiarini dan Nur Halimatul Zahra, lokal C, Rabitul Arita, Rizky Amanda, dan Sofia Rahmadania. Di sini kami akan memaparkan mengenai materi NVIVO. Yang pertama, ada definisi yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. NVIVO adalah singkatan dari NUBIS, non-numerical structured data indexing and testing. Itu adalah atau sistem untuk pengembangan, dukungan, dan manajemen proyek analisis data kualitatif. Metode data NVIVO istilah dari penelitian metodologi tahunan standar yang melakukan coding berdasarkan data, duduk, dialog, partisipan di lapangan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa NVIVO adalah perangkat lunak untuk pengembangan, dukungan, dan manajemen analisis yang utamanya adalah untuk melakukan kode data dengan efektif dan efisien. Dengan NVIVO, peneliti kualitatif dapat secara efisien dan efektif melakukan coding dan analisis terhadap data, terutama data kualitatif dan juga data kualitatif yang telah dikuantitatifkan dan telah diolah dalam program Excel dan SPSS. Peneliti juga dapat mempresentasi hasil analisis data dalam bentuk tabel, diagram, dan grafik untuk tujuan analisis tematik, isi, komparatif, dan bahkan menganalisis hubungan asosiatif satu arah dan simetris. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, yang selanjutnya itu adalah kegunaan atau fungsi dari aplikasi NVIVO dalam penelitian kualitatif. Nah, tentunya setiap aplikasi yang digunakan dalam penelitian itu pasti memiliki yang namanya kegunaan atau fungsi. Karena kan tidak mungkin setiap penelitian itu memiliki aplikasi tapi tidak ada fungsinya gitu. Nah, untuk fungsi yang pertama, NVIVO ini fungsinya dapat mengelola data dari berbagai sumber yang berbeda, seperti buku, laporan hasil penelitian, dokumen-dokumen sejarah, artikel jurnal, isi website, berita online, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, NVIVO itu juga dapat mempercepat dan mempermudah proses organisasi data, sehingga data-data itu tadi dapat diklasifikasikan dengan baik. Nah, kemudian yang ketiga, itu menyediakan fasilitas untuk mengelola data, mengatur dan melacak banyaknya catatan atau file data mentah dari wawancara, kuesioner, observasi, gambar, video, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, NVIVO itu dapat memisahkan data yang bersumber dari informan dan data yang bersumber dari peneliti. Dan yang terakhir, NVIVO itu dapat membantu peneliti untuk melakukan coding analitis terhadap datanya. Nah, jadi intinya untuk fungsi NVIVO itu sendiri, itu untuk mempermudah si peneliti untuk mengklasifikasikan data-data yang didapatkannya. Kemudian juga nanti dari data-data yang sudah didapatkan dan sudah import ke dalam aplikasi itu tadi, nanti akan muncul dengan sebuah bagan atau kayak sejenis mind map, yang dimana mind map tersebut akan mempermudah si para pembaca untuk mengetahui alur-alur dari pembahasan yang dibahas oleh si peneliti. Nah, mungkin untuk selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Selanjutnya ada cara install NVIVO. Nah, jadi sebelum menginstal NVIVO itu kita perlu mempersiapkan terlebih dahulu aplikasinya, terus mengetahui bagaimana cara menginstal dan terakhir cara mengaktifkannya. Nah, yang perlu kita ketahui, aplikasi NVIVO merupakan aplikasi berbayar gratis untuk pengguna yang menggunakan fitur uji atau trial untuk waktu yang terbatas selama 14 hari atau 2 minggu. Aplikasi NVIVO ini dapat diunduh dengan besar file kurang lebih 500 MB. Di sini tertera link untuk mendownload NVIVO-nya. Nah, jadi
di sini ada instalasi pada halaman seperti di bawah ini. Nah, itu tuh bisa diklik install, lalu pada gambar ini akan muncul halaman baru seperti yang ada di gambar itu, lalu klik finish. Nah, setelah instalasi itu, buka aplikasi NVivo-nya, lalu akan muncul halaman seperti yang tertera pada gambar berikut. Nah, setelah itu klik trial NVivo 12 for 14 days dan pilih kolom NVivo Plus, lalu bisa diklik yang next. Nah, setelah itu muncul kolom yang perlu diisi, kemudian klik aktif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Simulasi penggunaan NVivo. Yang pertama, setelah aplikasi sudah terinstall, buka aplikasi NVivo. Nah, ini merupakan tampilan awal pada bagian aplikasi NVivo. Di bagian sebelah kiri saya, yang warnanya ungu, itu merupakan project yang sudah kita buat sebelumnya. Dan kalau ingin membuat project baru, klik pada bagian blank project. Pada bagian title ditulis project 3, karena kami sudah menggunakan project 1, 2, dan tidak bisa diulang namanya. Kemudian klik OK. Kemudian setelah muncul tampilan seperti ini, klik pada bagian Files, pada menu Data, klik kanan untuk menambahkan folder, kemudian New Folder, dan tulis folder yang ingin kita buat. Di sini kami menuliskan Fear of Missing Out. Kemudian OK. Kemudian kembali pada bagian Files karena kami ingin membuat 2 folder. Seperti tadi, klik kanan, New Folder, kemudian ditulis data tambahan pada bagian Name. Kemudian klik OK. Pada bagian folder yang kita telah buat tadi, klik bagian Fear of Missing Out. Kemudian pada bagian Import, dan Files. Karena di sini kita ingin memasukkan file. Di sini kami ingin memasukkan 5 file, jadi bisa langsung di Ctrl A, kemudian open, dan import. Setelah sudah, kembali ke bagian Files, klik pada bagian Tambah Data, kemudian import bagian Files. Tambahkan data yang ingin dimasukkan.
Kemudian klik pada bagian import. Oke. Setelah itu, kemudian klik pada bagian Notes pada menu Cards. Kemudian klik kanan untuk menambahkan notes. New notes. Buat menu tambahkan nama sesuai dengan notes yang kita buat. Di sini ditulis definisi, kemudian klik OK. Kemudian tambahkan lagi, seperti tadi klik kanan, New Notes. Kemudian media sosial. Bagian nextnya. Bagian next, bisa klik kanan lagi untuk Nah, baiklah. Selanjutnya kan tadi sudah ditambahkan not-notnya. Nah, selanjutnya itu bisa aja kita tambahkan lagi. Misalkan di sini kita tambah sama caranya kayak tadi, klik kanan, new note, terus kita klik apa yang termasuk pada permasalahan kita gitu. Di sini saya memasukkan bagian ruang looking text.
Dan seterusnya dilanjutkan sampai sekiranya not yang diperlukan itu selesai. Nah, baiklah. Setelah kan tadi sudah kita masukkan terkait memasukkan data dan memasukkan notes data tadi. Nah, di sini sudah terisi terkait notes yang akan dipakai pada simulasi NV4 kali ini. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana melakukan coding. Pertama kita buka dulu file yang ini, folder yang ini. Nah, terus misalkan kita pilih pada file yang ini. Nah, pada file yang ini, kita pilih yang mana yang mau kita coding. Misalkan yang ingin kita coding itu pada bagian ini. Klik kanan, terus pilih code yang paling atas ini. Klik. Nah, terus akan muncul tampilan seperti ini. Kita pilih nih, paragraf tadi mencakupnya pada notes yang mana? Tadi kan terkait media sosial. Nah, berarti kita masukkan pada bagian notes media sosial. Kita klik, lalu kita klik OK. Nah, notes-nya sudah tertambahkan. Kita cek. Nah, ini. Nah, pada bagian notes media sosial, di sini ada dua file. Pada file pertama itu kita mengutip pada bagian ini. Dan pada file yang kedua kita mengutip pada bagian ini. Untuk mengcoding bagian yang lain, sama juga caranya dengan yang tadi. Misalkan kita mengcoding pada bagian file ini. Nah, misalkan kita ingin mengcoding paragraf yang ini misalkan. Kita klik kanan, kita blok dulu, terus kita klik kanan, kita pilih code, lalu kita pilih misalkan ini. Kita klik OK. Nah, sini ada notifnya bahwa kodenya sudah masuk ke dalam notes. Nah, ini kan tadi yang kita coding. Nah, ini. Adapun mind map pada aplikasi NVivo ini bisa kita lihat pada bagian ini. Kita beri nama misalkan mind map. Nah, kita klik OK. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Adapun cara membuat project maps, bisa kita klik bagian ini. Nah, terus kita buat namanya. Misalkan di sini namanya project maps FOMO. Kita klik OK. Nah, di sini untuk memulainya itu kita harus menambahkan item project kita dengan cara klik bagian ini.
klik, lalu kita klik pada bagian notes. Nah, ini sudah tercentang semua, lalu kita klik OK. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Namun bisa aja kita ubah tampilannya, tampilan diagramnya, dengan cara klik pada bagian yang ini. Nah, kalau kita klik ini, maka tampilannya seperti ini. Misalkannya ini akan seperti ini. Terus setelah ini tadi, nah lingkaran yang bagian child ini berarti anak turunan daripada nodes yang utama tadi. Kayak gini. Ini kan nodes utamanya itu frekuensi dan durasi pemakaian media sosial, dan turunannya itu atau anak ini di sini ada frekuensi media sosial dan kisaran. Nah, untuk tampilan ini seperti ini. Seperti itu. Ini merupakan simulasi terkait pengkodingan secara manual, dan untuk coding secara otomatis akan dijelaskan oleh rekan saya setelah ini. Baik, tadi sudah dipaparkan bagaimana cara membuat coding secara manual. Selanjutnya saya akan mensimulasikan cara bagaimana untuk membuat coding secara otomatis dengan menggunakan fitur auto coding yang sudah disediakan oleh aplikasi NPipo. Sebelum masuk ke simulasinya, yang perlu kita garis bawahi adalah bahwa fitur auto coding ini lebih baik digunakan pada artikel yang berbahasa yang sudah disupport oleh aplikasi NPipo. Misalnya bahasa Inggris, karena bahasa Indonesia itu tidak support NPipo. Di sini sudah ada dua file artikel berbahasa Inggris. Untuk membuat coding dengan menggunakan fitur auto coding, itu kita blok aja dua file ini, terus kita klik kanan, kita klik kanan, lalu auto coding. Nah, di sini ada halaman tertera halaman baru. Karena kita ingin membuat coding, kita memilih yang identify terms. Nah, di bawahnya juga ada identify sentimen, biasanya digunakan untuk menganalisis, dan ada juga speaker name, itu biasanya digunakan pada file audio atau video. Kita klik yang ini, lalu next. Nah, di sini sudah keluar kode-kode atau tema-tema pada artikel tersebut, dan dari beberapa tema ini ada puluhan sub tema di dalamnya. Seperti yang tertera ya, tema research ini ada beberapa subtema lainnya. Terus ada dari jurnal, media, tes,
skills, data, dan sebagainya. Kita next aja. Next. Nah, di sini sudah tersimpan kodenya di nodes temps. Lalu kita finish. Itu tadi hasil pembuatan coding dengan menggunakan auto-coding. Selanjutnya akan disimulasikan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya adalah querying hasil autocode dan visualisasi. Query sendiri adalah cara untuk mengkaji hasil autocode terhadap sumber-sumber. Gunanya adalah untuk melihat kecenderungan, pola, dan pemaknaan hubungan atau korelasi dalam kajian pustaka. Yang pertama, kita bisa menggunakan hierarchy chart. Hierarchy chart adalah chart yang digunakan untuk menunjukkan hierarki yang menyiratkan urutan, pilihan, atau perulangan. Caranya yang pertama bisa kita klik explore, kemudian di bagian chart kita klik hierarchy chart. Kemudian next dan finish. Kemudian muncul tampilan seperti di layar. Kita bisa mengganti model visualisasi chartnya. Di bagian bar ada type, itu bisa kita pilih yang lingkaran. Nah, jadi ini adalah gambar dari model visualisasi chart berbentuk lingkaran. Selanjutnya, kita bisa menggunakan word frequency query. Caranya, kita klik sebelumnya word frequency digunakan untuk menggambarkan kata, variasi, atau frasa yang sering muncul. Caranya adalah dengan mengklik explore. Kemudian, di bagian query, kita klik word frequency. Selanjutnya, pada display words, kita ganti 1000 jadi 50 most frequent. Jadi di sini 50 ini artinya 50 kata yang sering muncul. Kemudian pada with minimum lag, kita ganti jadi 5. Artinya minimal satu kata itu terdiri dari 5 huruf. Kemudian selanjutnya adalah kita klik run query. Run query. Kemudian untuk model tampilannya, di sebelah kanan bisa kita lihat ada summary, word cloud, tree map, dan cluster analysis. Kita bisa pilih word cloud. Jadi ini adalah hasil dari word frequency dengan word cloud. Selanjutnya, kita juga bisa menggunakan text search query. Text search query sendiri digunakan untuk melihat di mana kata tertentu itu muncul dalam konteks sumber pustaka dan tempat beberapa kata muncul berdekatan satu sama lain atau di dalam sumber secara umum. Caranya adalah dengan mengklik explore lagi, explore. Kemudian di bagian query kita klik
text search. Nah, untuk search for-nya kita sesuaikan dengan artikel yang sudah kita impor tadi. Untuk ini kita gunakan kata obstacle. Kemudian kita klik run query. Dan pada bagian visualisasinya bisa kita pilih word tree. Oke, jadi ini adalah hasil dari text search dengan visualisasi berupa word tree.